Halo guys, semangat pagi, salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang fisika, khususnya adalah mekanika. Nah, untuk kali ini saya berikan contoh soal nomor 5. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Dua balok A dan B masing-masing bermassa 3 kg dan 7 kg disusun seperti gambar berikut. Nah, di sini diketahui bidang horizontal ini adalah licin. Maka di sini nanti tidak ada gaya gesek yang bekerja. Kemudian, jika gaya gesekan statis maksimum antara A dan B adalah 18 Newton, berapakah gaya F maksimum ini agar A dan B bergerak, tetapi A tidak bergeser terhadap B. Jadi A dan B itu berarti bergerak bersama-sama. Oke, baiklah kita bahas bersama-sama ya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan yaitu kita meninjau balok B. Nah, ini kita gambarkan balok B. Kemudian selanjutnya kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada balok B atau semua vektor gaya yang diderita oleh balok B. Oke. Pertama kali ini balok B diberi gaya luar, yaitu F, arahnya ke kanan horizontal. Oke, ini digambarkan di sini. Kemudian, yang kedua adalah berat balok itu sendiri. Ini, vertikal ke bawah, yaitu MB kalikan G, massa balok B kalikan percepatan gravitasi. Jadi ini adalah vektor gaya berat. Nah, selanjutnya adalah balok B ini berhubungan dengan apa? Nah, yang pertama adalah berhubungan dengan lantai. Maka, lantai memberikan gaya ke B, yaitu berupa gaya normal, yaitu NB. Jadi, ini vertikal ke atas, tegak lurus terhadap bidang ini, bidang kontak. Kemudian, karena lantai di sini adalah licin, maka di permukaan balok bawah B ini tidak ada gaya gesek yang bekerja. Oke. Selanjutnya adalah kita tinjau balok B ini berhubungan dengan apa selain dengan lantai, yaitu dengan balok A. Maka balok A memberikan gaya kepada balok B. Nah, pertama adalah gaya berat balok A itu sendiri, yaitu MA kalikan G. Massa balok A dikalikan percepatan gravitasi. Kemudian, balok A memberikan gaya ke B itu berupa gaya gesek, yaitu arahnya ke kiri, yaitu F ges B. Oke. Nah, untuk melihat ini, arah gaya gesek itu ke kiri, mari kita lihat balok B ini. Jadi, balok B ini diberi gaya luar, yaitu F ke kanan. Maka, balok B ini cenderung untuk bergerak ke kanan relatif terhadap A. Ya. Jadi, balok B cenderung untuk bergerak ke kanan relatif terhadap A. Maka, gaya gesek yang bekerja pada B itu arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak relatif. Berarti harus ke kiri. Ini. Jadi ini. Oke ya. Oke, jadi semua gaya di sini sudah digambarkan vektor gaya ya. F ke kanan horizontal, ini MB kalikan G vertikal ke bawah, NB vertikal ke atas, MAG vertikal ke bawah sama F gas B horizontal ke kiri. Oke. Nah, kemudian balok B ini kita misalkan bergerak ke kanan dengan percepatan A. Jadi ini warnanya saya bedakan dengan
yang vektor gaya ya. Jadi yang vektor gaya saya beri warna merah, sedangkan ini vektor percepatan saya beri warna ungu. Oke, nah selanjutnya kita terapkan hukum kedua Newton, yaitu sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan massa dikali percepatan dalam arah sumbu X. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu X itu kalau kita lihat ada dua. Yang pertama adalah F ke kanan, ini positif ya, karena ini gerakannya ke kanan ya. Kemudian F garis B negatif, maka minus F garis B. Oke, jadi hanya dua gaya saja. Kemudian masanya adalah massa balok B, karena yang kita tinjau di sini adalah balok B. Maka MP. Dikalikan percepatan balok B yaitu A. Jadi percepatan dalam arah sumbu X. A. Oke. Nah, gaya gesek di dalam soalnya diketahui yaitu 18 Newton. Massa balok B itu diketahui 7 kg. Oke. Nah, ini persamaan yang pertama atau yang A. Untuk selanjutnya kita tinjau balok A. Kita gambarkan balok A ini. Kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada balok A. Nah, pertama kali adalah ini berat balok A itu sendiri. MA kalikan G, massa kalikan percepatan gravitasi. Kemudian balok A ini berhubungan dengan apa? Yaitu dengan balok B. Maka balok B memberikan gaya kepada balok A. Nah, yang pertama adalah gaya normal, NA, vertikal ke atas. Kemudian balok B memberikan gaya ke A itu berupa apa? Gaya gesek, yaitu arahnya ke kanan, yaitu F gas A. Jadi F gas A ini bekerja pada balok A, atau mungkin tepatnya di permukaan balok A bagian bawah. Jadi arahnya ke kanan. Nah, untuk melihat arah ke kanan ini, sekarang kita lihat ini, balok B dulu. Balok B tadi ini diberi gaya luar, F ke kanan. Maka B cenderung untuk bergerak ke kanan relatif terhadap A. Nah, sekarang kalau dibalik, A berarti cenderung untuk bergerak ke kiri relatif terhadap B. Maka gaya gesek yang bekerja pada A itu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak relatif yang ke kiri, maka gaya geseknya arahnya ke kanan. Oke, maka ini gaya gesek yang bekerja pada balok A, jadi pada permukaan balok A bagian bawah itu, arahnya ke kanan. Oke, nah kalau kita lihat ini tadi, F gas B ke kiri, F gas A ke kanan. Nah, gaya gesek ini itu adalah salah satu contoh sepasang aksi reaksi. Ya. Jadi hukum ketiga Newton. Jadi besarnya aksi sama dengan reaksi, arahnya berlawanan. Jadi kalau ini ke kiri, maka ini ke kanan. Jadi sudah betul. Dan kedua gaya ini terletak dalam satu garis kerja yang sama atau berimpit. Maka ini sebetulnya vektor gaya ini tepatnya itu di permukaan. Permukaan bawah balok A, yang ini di permukaan atas ya, balok B. Jadi vektornya ini dan ini itu terletak dalam satu garis kerja yang sama. Oke, demikian ya. Oke, nah di dalam soalnya tadi balok A dan B itu bergerak bersama-sama. Jadi tidak saling bergeser. Artinya apa? Percepatan kedua balok ini harusnya sama. Nah, balok B tadi bergerak ke kanan dengan percepatan A, maka balok A juga demikian. Bergerak ke kanan dengan percepatan A. Karena A dan B itu tidak saling bergeser. Jadi percepatannya harus sama. Oke, kemudian selanjutnya kita terapkan hukum kedua Newton. Sigma Fx sama dengan M kalikan Ax. Jadi gaya-gaya dalam arah sumbu X itu kalau kita lihat di sini hanya F gas A saja. Maka kita masukkan ke sini F gas A. Kemudian M-nya adalah massa
balok yang kita tinju, yaitu MA. Kemudian percepatannya itu dalam arah sumbu X adalah A. Ini, A. Oke, F gas A itu diketahui 18 Newton, MA-nya 3 kg, maka dari sini ketemu A-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian A ini dimasukkan ke sini, ya. Masukkan ke sini ya. Maka ini F min 18, kemudian ini 7 kalikan A-nya tadi 6. Jadi 7 kalikan 6 berarti 42. Maka dari sini ketemu F-nya adalah sama dengan 60 Newton. Oke, demikian adik-adik sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa adik-adik terima dengan baik, dengan gamblang, dengan lancar. Kalaupun masih ada yang bingung, video ini bisa diputar kembali sehingga adik-adik lebih bisa memahami. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.